Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel ASM Berakhlak. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan tentang job values berakhlak di dunia kerja, khususnya di instansi saya sendiri, di instansi Basarnas. Dan pada hari ini akan kedatangan tamu, salah satu senior saya, salah satu rekan kerja saya nanti di pengelolaan kesehatan. Dan selamat datang buat pelatih Rudi. Selamat datang Maji dan selamat bergabung tentunya Ya. buat rekan-rekan PNS 2025 ya. Untuk hari ini tidak mengganggu kegiatannya. Enggak ya, alhamdulillah. Kita kembali ke jalan. Hari ini mungkin sedikit cerita lah ya, tapi cerita mungkin masalah pekerjaannya. Yang pastinya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan job values-nya ASN Ya. nomor alat. Yang pertama mungkin sedikit tentang tugas pelatih. Mungkin dari awal kerja dengan yang sekarang mungkin ada perbedaan mungkin pelatih. Maksudnya karir di awal kan masuk kerjanya mungkin bukan sebagai Ya, ya betul lah ya. Apalagi memang dulu saya awal pertama kali masuk di Basarnas itu khususnya pada tahun 2015 itu memang saya masuk itu sebagai rescuer atau memang mendaftar sebagai mencari jasa SMA ya, kalau di Basarnas ini lebih panjang dengan rescuer. Terus dengan berjalannya waktu juga mengalami beberapa apa yang namanya dan peralihan tugas, di mana dari 2015 kita dibina awal menjadi rescuer, akhirnya 2016 mungkin sekitar akhir lah ya, itu mendapatkan tugas baru sebagai PU-ABK waktu itu, PU-ABK. Jadi lumayan lah perjalanan karir saya, akhirnya PU-ABK sampai 2018, berjalan lagi sebagai rescuer dari 2018 sampai 2024 terakhir. Dan memang saya basicnya dulu punya atau memiliki kompetensi sebagai paramedis. Akhirnya di 2024 kemarin alhamdulillah itu memang rezekinya saya bisa pindah ke jabatan fungsional sebagai perawat paramedis. Ya sedikit itulah perjalanan saya dari Basarnas dari 2015 sampai 2005 ini ya. terkait ini Pak Tri, terkait core values-nya ASN berakhlak, ya mungkin bisa sedikit diceritakan pekerjaan yang istilahnya yang mencerminkan ASN itu berakhlak, mungkin dari pelayanannya atau Ya, kontennya. memang ya ini salah satu core value-nya ASN ya, ini adalah berakhlak. Dan memang kita sendiri di instansi kita khususnya di Basarnas memang sangat berpedoman juga pada itu, saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang pertama kita harus berorientasi pelayanan, bagaimana kita tidak membedakan suku ini suku itu, misalnya orang itu dimana memang dia memerlukan pelayanan jasa sar, ya kita berikan secara maksimal. Terus di satu sisi memang kita pada zaman sekarang ini memang dituntut akuntabel dalam arti memang transparansi pelayanan kita terhadap masyarakat yang ada sama kita. Terus memang juga dituntut untuk kompetensinya juga ya, kompetensi ini bisa dibilang kalau di Basarnas ini banyak hal lah kompetensi yang ada di Basarnas, tapi memang juga kita personil Basarnas atau pegawai di Basarnas memang dituntut untuk memiliki kompetensi atau kompeten paling tidak pada kompetensinya agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, apalagi khususnya untuk memberikan pelayanan dengan Bisa diceritakan Pak Tri, mungkin ada pengalaman yang berkesan gitu tapi apalagi di posisi Pati kan, maksudnya dulunya mungkin lama di pengalaman tadi di rescuer ya, contohnya di lapangan gitu. Pengalaman yang paling berkesan terkait values-nya berakhlak itu, tapi
Ya, jadi mungkin pengalaman di sini terkait pelaksanaan operasi SAR ya. Jadi beberapa kali juga saya pernah mengikuti kegiatan operasi SAR ini yang ya walaupun sekarang tidak nasional, maksudnya ada di Lampung, tapi beberapa pelaksanaan operasi SAR itu memang sangat bersinggungan dengan nilai-nilai core value-nya berakhlak tadi, di mana contohnya kita berorientasi kepada pelayanan, di mana kita saat memberikan pelayanan yang memang notabene kita adalah perpanjangan dari pemerintah memberikan pelayanan jasa SAR. Jadi saat ketemu masyarakat yang memang memerlukan pelayanan jasa SAR dan kita memberikan pelayanan itu, akhirnya terjadi kayaknya masyarakat menerima pelayanan kita, terus kita pun senang juga bisa membantu masyarakat. Nah, di situ maksudnya semacam ada ya nilai-nilai yang tak bisa digambarkan dengan materi lainnya. Terpuaskan kita bisa memberikan pertolongan, terus orang yang kita tolong juga alhamdulillah juga merasa terbantu gitu kan. Mungkin izin pelatih ini terhadap pelatih, mungkin bagaimana mungkin pelatih melihat peran ASN yang soalnya kolaborasinya ASN ini zaman sekarang dalam pekerjaan itu bagaimana sih pelatih sekarang? Ya, jadi kalau terkait kolaborasi memang satu pendekatan yang memang mau tidak mau yang harus dimiliki oleh setiap individu ASN pada sekarang ya, pada dewasanya tentunya. Karena mau tidak mau, apalagi kita Basarnas ini secara jumlah personil kita harus mungkin untuk sebenarnya di Lampung ini dari Lampung untuk mengcover seluruh provinsi Lampung masih bisa dikatakan masih kurang, tapi kita tetap bisa maksimal dengan jumlah personil yang ada. Tapi ya tadi terkait kolaborasi memang harus kita maksimalkan, kita harus istilahnya ngobrol bareng, duduk bersama dengan instansi terkait agar ya saat nanti terjadi sifatnya emergency yang masyarakat perlu pelayanan besar, kan kita nggak mungkin dari kantor kita yang ada di Grati bisa menjangkau misalkan hal yang emergency yang sifatnya ada di Lampung Barat. Barat kan cukup jauh, jadi kalau kita nggak ngobrol sama instansi terkait yang ada di daerah tersebut, justru itu akan jadi sebuah kerugian juga sih. Artinya ya kolaborasi itu sangat diperlukan. Luar biasa. Ya, terima kasih banget yang berarti itu. Ya, sedikit yang bisa kita sharing sama teman-teman CPNS masalah yang baru dari dunia pendidikan. Nanti teman-teman juga kedepannya bisa ya berorientasi intinya kepada portfolio berakhlak. Terima kasih Dok. Ya, oke. Sekian dari saya untuk hari ini.